Komputernya agak nge-lag sebentar ya. Baik, Ustaz. Sudah muncul. Sudah, Ustaz. Kita telah sampai pada pertanyaan ke-29 ya. Takallam an qaulil muallif li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqat fi dzati was sifati wal af'al. Jelaskan tentang perkataan muallif karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan semua makhluknya pada zatnya, sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Apa maksud dari perkataan muallif tersebut? Maksudnya adalah Allah Ta'ala mubayinun, ay ghairu musyabihin li jami'il makhluqat. Allah Ta'ala tidak serupa, tidak menyerupai terhadap makhluk-makhluk. Fidzati, baik itu pada zatnya. Ay dzatuhu la yushbihu dzawatil makhluqat. Zatnya Allah tidak serupa dengan zat-zatnya makhluk. Ketika dikatakan zat, zatnya Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah. Yang mana tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Ketika dikatakan zatnya manusia, maka yang dimaksud adalah badannya. Zatnya Zaid, maka yang dimaksud adalah badannya Zaid. Tapi ketika dikatakan zatnya Allah, zatullah, maka yang dimaksud adalah hakikatnya Allah, ya, bukan badannya. Karena Allah tidak tidak memiliki badan, ya. Karena Allah tidak membutuhkan kepada badan. Berbeda dengan makhluknya. Allah bukanlah jisim, bukanlah benda. Ketika dikatakan misalnya meja, zatnya meja apa? Ya bendanya itu. Nah, jisimnya itu. Adapun Allah bukan jisim, bukan benda, maka yang dimaksud dengan zatullah adalah hakikat Allah. Hakikat Allah tidak menyerupai zat-zatnya makhluk. Wasifati, ay sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqat. Dan pada sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ketika dikatakan Allah maha mendengar, maka berbeda dengan pendengarannya makhluk. Ketika dikatakan Allah maha hidup, maka berbeda dengan hidupnya makhluk. Karena sifat Allah tidak butuh kepada alat. Nah, Allah mendengar tidak butuh kepada telinga. Allah melihat tidak butuh kepada mata. Allah maha hidup, tidak butuh kepada darah, tidak butuh kepada ruh. Adapun makhluk, manusia, jin, dan semisalnya itu membutuhkan perantara, membutuhkan alat-alat. Saya mendengar membutuhkan telinga. Saya melihat membutuhkan mata. Tanpa mata, tanpa telinga, nggak bisa melihat. Wal af'al, ay af'aluhu la tushbihu af'alal makhluqat. Juga dalam perbuatan-perbuatannya, yakni perbuatan-perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan-perbuatan makhluk. Lianna fi'alallahi ta'ala azaliyun abadiyun. Karena perbuatan Allah atau terjemahan yang lebih mudah misalnya diartikan
Perbuatan Allah adalah penciptaan. Jadi Allah menciptakan, sifat penciptaan yang dimiliki oleh Allah itu azaliyun abadi, ada tanpa permulaan, ada tanpa pengakhiran. Wal maf'ulu hadis, sedangkan yang diciptakan adalah baharu. Qala Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la ayil wasful ladzi la yushbihu wasfa ghairihi. Artinya Allah memiliki sifat yang tidak serupa dengan sifat selainnya. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Wa qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wal Bukhari rahimahumallahu taala. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Bukhari keduanya menyatakan fi'luhu ta'ala sifatun lahu fil azal. Perbuatan Allah, yakni penciptaan Allah, Allah menciptakan, sifat menciptakan yang dimiliki Allah, sifat menciptakannya Allah, itu merupakan sifat bagi Allah yang ada tanpa permulaan. Wal maf'ulu hadis, adapun yang diciptakan oleh Allah itu baharu. Maka tidak sama dengan perbuatan kita. Ya. Kalau perbuatan kita itu baharu, ada permulaannya. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kita bergerak, kita berjalan. Itu kan asalnya kita tidak melakukan itu, kemudian kita melakukan itu. Artinya ada permulaannya, baharu. Adapun perbuatan Allah adalah menciptakan. Nah, itu merupakan sifat yang azaliyah. Nah, ada pada azal, ada tanpa permulaan. Pertanyaan ke-30. Ma ma'na qaulil muallif 'anillahi subhanahu wa ta'ala amma yaqulul zalimuna 'uluwan kabira. Apa makna perkataan muallif tentang Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulul zalimuna 'uluwan kabira. Bahwasannya Allah Maha Suci dari yang dikatakan oleh orang-orang zalim dengan Maha Suci yang sempurna. Makna subhanahu, makna dari kata subhanahu ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih artinya subhanahu itu? Maknanya adalah tanzihan, ay tanzihullahi ta'ala. Maknanya adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Wa ma'na ta'ala tanazzaha, maha suci. Makna dari ta'ala adalah tanazzaha, maha suci. Wa huwa tabaraka wa ta'ala muta'alin, ay mutanazzihun amma yaqulu zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini siapa yang dimaksud? Ayil kafirun, yakni orang-orang kafir. Li'annal kufra huwa a'la zulmi, karena kekufuran merupakan kezaliman yang paling tinggi. Wa akbaruhu wa asyadduhu, dan yang paling besar dan yang paling parah. Mungkin ada orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, tapi kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakannya. Oleh karena itu kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar, sehingga disebutkan az-zalimun, dan yang dimaksud adalah al-kafirun. Seperti pada ayat Al-Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang zalim. Maksudnya kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir adalah kezaliman yang paling besar, yaitu kekufuran, seperti menyekutukan Allah dengan makhluknya.
Pertanyaan ke-31, qala al-ulama biwujubi ma'rifati thalatha asyrata sifatan lillahi ta'ala. Ma hiya hadhihi sifat? Para ulama menyatakan wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat 13 bagi Allah Ta'ala. Apa saja sifat 13 itu? Mungkin eh, ada di antara para pendengar di sini yang pernah mendengar sifat 13 atau sifat 20. Nah, sebenarnya itu sama saja ya dalam penjelasannya. Karena 7 sifat yang terakhir dijelaskan, sifat ma'nawiyah itu penjelasannya sama dengan 7 sifat ma'ani. Ketika menjelaskan sifat kudrah, dengan memahami sifat kudrah, maka seseorang faham sifat kaunuhu qadiran. Dengan seseorang memahami sifat al-ilm, maka dia faham kaunuhu aliman. Begitu pula seterusnya. Jadi enggak masalah baik dikatakan sifat 13 ataupun sifat 20. Kalau udah paham sifat 13, berarti dia faham sifat 20. Karena di dalam kitab-kitab yang menjelaskan sifat 20 pun ya penjelasannya hanya seperti mengulang. Jadi penjelasan 7 sifat ma'ani. Kemudian diulang lagi pada penjelasan sifat ma'nawiyah yang 7 menjadi totalnya 20. Jadi dengan memahami sifat 13, seseorang dapat faham sifat 20 sama saja. Yajibu wujuban ainiyan ma'rifatu thalatha asyrata sifatan lillahi ta'ala. Wajib secara fardu ain, yakni atas setiap mukallaf, ya, harus setiap orang itu mengetahuinya, tidak boleh diwakili oleh sebagiannya, harus semuanya tahu. Mengetahui apa? Salasa asyrata sifatan lillahi ta'ala. Sifat 13 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Takarrara dzikruha fil Qur'an. Yang mana sifat 13 ini seringkali penyebutannya diulang-ulang dalam Al-Quran. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Imma lafzan wa imma ma'na. Baik disebutkan secara lafaz wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di situ disebutkan apa? Qadir, yang menunjukkan Allah memiliki sifat kudrah. Artinya Allah memiliki sifat kudrah dengan lafadznya. Wa imma ma'na. Dan ada juga dengan makna. Seperti afillahi syak. Nah, ayat tersebut menunjukkan Allah itu ada. Tidak ada keraguan pada adanya Allah. Maka artinya Allah pastilah mawujud, pasti ada. La syakka fi wujudihi. Walaupun tidak ada dalam ayat Al-Quran lafadz Allahu mawjudun. Atau perkataan lillahi wujudun. Tidak ada perkataan seperti itu dalam Al-Quran. Ya, tetapi secara makna ayat afillahi syakun menunjukkan bahwasannya Allah itu ada. Allah mawujud. Apa saja sifat 13 tersebut yang disebutkan oleh para ulama ini wajib diketahui. Wahiyal wujudu al-wujud. Yang pertama adalah al-wujud. Ini pertama dalam urutan penyebutan kita ya. Adapun sifat-sifat Allah semuanya itu ada tanpa permulaan. Berarti tidak bisa dinomor-nomorkan. Tidak ada 1, 2, 3 secara urutan, tidak ada. Tetapi dalam penyebutan kita ya, tentu saja um, kita menjelaskan sifat yang lainnya sesuai dengan urutan yang di kitab. Beda dengan sifat kita. Kalau sifat kita asalnya kecil, lemah, kemudian menjadi besar, lebih kuat, lebih pintar. Asalnya fakir, kemudian menjadi lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Itu kan bertingkat, bertahap, berurutan. Sedangkan sifat-sifat Allah semuanya azaliyah, abadiyah. Ada tanpa permulaan, ada tanpa pengakhiran. Sifat 13 tersebut adalah al-wujud.
artinya Allah ada. Wal wahdaniyah artinya Allah Maha Esa. Wal qidam ayil azaliyah artinya Allah ada tanpa permulaan. Wal baqa Allah ada tanpa pengakhiran. Allah tidak akan mati, tidak akan binasa. Wa qiyamuhu binafsihi Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Ya. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Jangan diterjemahkan seperti orang-orang yang menerjemahkan dengan bebas. Sebagian orang mengatakan qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Nah, itu kan takutnya disalahfahami oleh sebagian orang berdiri sendiri itu bagaimana? Apakah seperti orang yang berdiri sendiri atau nah, itu kan dikhawatirkan. Maka kita terjemahkan qiyamuhu binafsihi Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Wal qudrah Allah maha kuasa. Wal iradah Allah maha berkehendak. Wal ilmu Allah maha mengetahui. Was sam'u Allah maha mendengar. Wal basaru Allah maha melihat. Wal hayatu Allah maha hidup. Wal kalamu Allah maha berkalam. Ya. Kalau guru-guru kita biasanya menerjemahkan al-kalam ya maha berkalam atau berkalam. Karena dia khawatirkan jika diterjemah berbicara, sebagian orang memahaminya sebagai ucapan yang mengeluarkan huruf, suara, dan seterusnya. Padahal kalam Allah itu berbeda dengan kalam manusia. Wa tanazzuhuhu anil musyabahati lil hadis atau biasa disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis itu sama ya. Artinya berbeda dengan makhluk. Nah, atau di sini wa tanazzuhuhu anil musyabahati lil hadis maha suci dari menyerupai yang baharu. Selain Allah itu baharu. Maka Allah tidak serupa dengan selainnya. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan lagi. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Pertanyaan ke-32, takallam an azaliyati sifatillahi ta'ala. Jelaskan tentang azalinya sifat-sifat Allah Ta'ala. Bahwasannya sifat-sifat Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Lamma sabatatil azaliyatu lidzatillahi ta'ala ketika telah tetap keazaliyahan pada zat Allah Ta'ala kita telah mengetahui dengan akal, dengan dalil akal bahwasannya Allah itu ada tanpa permulaan, zat Allah ada tanpa permulaan, wajib an takuna sifatuhu azaliyatan. Maka wajib, maka pasti sifat-sifat Allah juga azaliyah, ada tanpa permulaan. Tidak mungkin zatnya azali, sifatnya hadis, sifatnya baharu, tidak mungkin. Lianna man kana sifatuhu, lianna man kanat sifatuhu hadisatan fadatuhu la budda ay yakuna hadisan. Karena zat yang sifat-sifatnya itu baharu, maka pasti zatnya baharu. Kalau sifatnya baharu, maka zatnya juga pasti baharu. Nah, maka karena kita telah mengetahui dengan dalil akal bahwa zat Allah itu ada tanpa permulaan, maka pasti sifat-sifatnya ada tanpa permulaan. Tidak mungkin sifatnya itu baharu. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu fil fiqhil absat. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Al-Fiqhul Absat, fasifatuhu ghairu makhluqah wala muhdatsah wa taghayyuru wal ikhtilafu fil ahwal yahdutsu fil makhluqin. Sifat-sifat Allah itu tidaklah diciptakan, juga tidaklah baharu, tidak didahului ketiadaan kemudian menjadi ada. Tidak seperti itu. Jadi sifat Allah itu ada tanpa permulaan.
bukan diadakan. Bukan diadakan dari tidak ada menjadi ada. Wa taghayyur wal ikhtilafu fil ahwal yahdutsu fil makhluqin. Perubahan dan eh, perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain itu terjadi pada makhluk-makhluk, bukan pada zat Allah. Wa man qala innaha muhdatsatun aw makhluqah, barang siapa mengatakan bahwasannya sifat-sifat Allah itu baharu ataupun diciptakan, au tawaqqafa fiha au syakka fiha, ataupun dia tidak mengatakan baharu ataupun azali, ataupun dia ragu dalam hatinya dia mengatakan apakah sifat-sifat Allah itu azaliyah ataupun baharu, apakah ada tanpa permulaan atau ada dengan permulaan, fahuwa kafirun, maka dia hukumnya kafir. Ya. Karena apa? Karena tidak meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya sifat Allah itu ada tanpa permulaan. Jadi ini penting diketahui bahwasannya sifat-sifat Allah itu ada tanpa permulaan. Tidak boleh seseorang ragu, tidak boleh seseorang abstain. Abstain itu tidak mengambil pendapat, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Harus tegas, meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya sifat Allah ada tanpa permulaan. Sebagaimana zat Allah ada tanpa permulaan. Adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Baik, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Silahkan. Boleh melalui kolom chat ataupun open mic. Ya, dipersilakan kepada seluruh jamaah Kalam Aswaja jika ada yang mau bertanya bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita. Silakan. Ustaz, tadi itu Ya, sifat up. Kita nggak boleh mengatakan perbuatan Allah ya Ustaz ya. boleh. Oh, seperti itu. Jadi Iya. semuanya tadi ya Ustaz ya. Tapi yang dimaksud dengan perbuatan Allah itu adalah menciptakan. Contohnya Ustaz. Ya seperti menciptakan alam semesta ini. Itulah perbuatan Allah. Oh, seperti itu. Iya. Terus Ustaz, yang azali itu sifat, perbuatan, dan apa lagi Ustaz? Satu lagi. Gimana? Yang azali itu semuanya kan Ustaz dari Allah itu kan. Sif, Iya. zat, zatnya, perbuatan, dan sifatnya. Iya. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin wa fiik. Kalau untuk perbuatan Allah atau af'al itu ada pembahasan lebih luasnya karena ada perbedaan pendapat antara para ulama Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Nah, dan di sini yang dijelaskan secara fokus ya adalah zat Allah itu azali dan juga sifat-sifatnya azaliyah. Hmm. Ketika dikatakan perbuatan Allah adalah menciptakan, maka perbuatan menciptakan ini juga azali. Ya. Menciptakan alam semesta, menciptakan seisinya, menciptakan kesedihan, menciptakan apa kesenangan, kesusahan, menciptakan manfaat, menciptakan madarat. Nah, itu adalah perbuatan Allah yang mana tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Karena perbuatan makhluk itu berusaha, kasab.
mengusahakan. Adapun perbuatan Allah adalah menciptakan dari tiada menjadi ada. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz mau Waalaikumsalam. bertanya. Tadi dikatakan bahwa tidak boleh diterjemahkan secara sembarangan Iya, kata qiyam binafsi. Dan selama ini, itulah makna yang selama ini digunakan di dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagus sebenarnya kalau seandainya lembaga bahasa itu kemudian betul-betul kan setiap 5 tahun ya ada perubahan, ada ini eh, perkembangan bahasa di lembaga bahasa itu ada perubahan-perubahan. Bagus mungkin mudah-mudahan ada dari kayak kita ini ada untuk bisa masuk ke sana untuk meluruskan itu mana-mana yang ada di dalam eh, bahasa Indonesia termasuk di kamus. Contoh misalnya kan bahasa Arab itu kan banyak sekali menjadi bahasa serapan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi tiba di bahasa Indonesia itu terjadi proses disimilasi dan asimilasi bahasa. Sehingga terkadang bunyi, misalnya ilmu, ya kita baca ilmu saja karena menyesuaikan dengan tata bahasa Indonesia. Sudah berada pada tataran apa ya, wilayah hukum khusus untuk bahasa Indonesia. Sehingga ilmu menjadi yang awalnya tadi dari ain menjadi bunyi hamzah saja ilmu. Nah, itu ada terjadi proses disimilasi, asimilasi bahasa dan disimilasi bahasa dan ini sesuai hukum tata bahasa Indonesia tentu itu baku karena eh, apa namanya pakar bahasa yang membahas itu kemudian menetapkannya lalu kemudian ditetapkan di dalam tata bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, terus adapun misalnya kan ada transliterasi yang ditetapkan juga kalau tidak salah itu SKB Menteri dua menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama. Nah, sehingga terjadi ada misalnya kalau huruf K itu ada ST itu di atas dan seterusnya. Nah, tetapi kita ini secara umum jarang bisa betul-betul itu menyesuaikan pengucapan kita, artikulasi bahasa kita dengan bahasa serapan dari luar itu. Misalnya bahasa Arab ini kan kebanyakan seperti misalnya itu kan sudah menjadi bahasa. Nah, kemudian khatul istiwa dari khatul istiwa misalnya. Nah, yang saya mau pertanyakan ini, Ustadz, apakah kemudian kan kita ini menggunakan tata bahasa Indonesia, ya? Apakah kemudian akan merusak apa mempengaruhi akidah kita ketika tadi itu dimaknai misalnya mukhalafatul lil hawadits apa tadi itu ya qiyamu binafsi berdiri sendiri padahal sebenarnya secara umum mungkin orang-orang Indonesia itu ya sudah mafhum bahwa ya Allah itu tidak butuh dia berdiri sendiri tapi maksudnya sesuai dengan makna yang tadi Ustaz itu katakan. Apakah kemudian akan mempengaruhi itu kan ini kan sudah secara umum dan termasuk juga bahasa-bahasa lain termasuk juga pengucapan ya karena tadi ini bahasa apa tidak bisa dimaklumi itu Ustaz. Ini dalam hukum wilayah Indonesia itu sendiri. Eh, saya kira itu Ustaz. Mungkin bisa dipahami maksud saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkait eh, apakah ada di antara guru-guru kita yang masuk ke lembaga-lembaga tertentu ya ada, tapi belum sampai ke tingkat nasional, misalnya masuk ke Kemenak di pusat ya belum, ataupun masuk ke divisi atau menteri tertentu ya belum. Cuma kalau penerjemahan ada tim penerjemah syahamah itu ada, dan juga menerbitkan kitab-kitab akidah ya, yang mana dengan ketelitian yang tinggi insya Allah akan lebih berhati-hati dalam menerjemahkan ilmu-ilmu akidah
juga tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena penting untuk kita berhati-hati dalam menerjemahkannya. Kalau cuma masalah serapan kata kemudian diserap ke bahasa kita, asalnya ilmu, kemudian pakai kita ucapan ilmu gitu saja karena tidak eh, karena sudah kita serap ke bahasa kita, itu nggak berpengaruh ke akidah ya, karena keyakinan kita ya sama saja antara ilmu dengan ilmu itu kan artinya pengetahuan ya, sama. Tapi kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang mengkhawatirkan ataupun yang takut disalahpahami, nah itu yang kita hindari. Hmm. Bukan berarti itu kemudian menjadi haram ataupun menjadi tidak boleh menyebabkan seorang keluar dari keimanan. Nah, nggak sampai segitunya terkadang. Tergantung pemahamannya. Ya, tergantung pemahamannya. Kalau pemahamannya tetap tanzih, pemahamannya benar, dan makna dari kalimat tersebut juga punya makna yang benar, maka ya sudah, tetap akidahnya benar, akidahnya sah. Tapi kalau ternyata keyakinannya juga menyeleweng, ternyata dia meyakini bahwasannya Allah berdiri dengan kakinya sendiri, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan jatuh ke tajusim, menjisimkan Allah, mengatakan Allah punya kaki. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, kalau seandainya dia tidak meyakini seperti itu, keyakinannya tanzih, nah, maka tetap namanya orang yang munazzih, yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Hanya dikhawatirkan karena ketika dikatakan seseorang berdiri itu kan menggunakan kakinya ya, biasanya kan gitu kan. Kalau nggak punya kaki, bagaimana berdiri? Nah, punya kaki saja kalau lumpuh tidak bisa berdiri. Sehingga kita menghindari kata berdiri sendiri dengan alasan itu, ya, agar tidak disalahpahami oleh orang-orang, terutama pemahaman anak-anak semakin lama itu semakin menurun. Yang asalnya orang dulu mungkin memahami kata perkataan berdiri sendiri itu dengan makna yang tidak membutuhkan kepada selainnya, bisa jadi datang generasi-generasi seterusnya memahami dengan makna yang tasbih. Nah, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan manusia yang berdiri. Maka kita sebisa mungkin menghindari penerjemahan-penerjemahan yang mengkhawatirkan. Bagaimana? Ya, kalau kita tidak punya keahlian di situ, kita mengikuti terjemahan dari guru-guru kita. Kalau di Yayasan Syahamah ada tim penerjemahnya, ya sudah. Mereka adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya dan juga selalu dipantau oleh para guru-guru yang lainnya. Insya Allah lebih selamat ya. Insya Allah akan selamat dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Baik, bisa terjawab ya? Ya, berarti. Kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Baik. Pertanyaan ke-33, ma ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah? Eh, Sebelumnya ini suara saya jelas nggak? Kan saya menyalakan kipas di sini, terganggu nggak dengan suara kipas? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, Ustaz. Jelas Jelas, ya? Ustaz. Kipasnya terdengar nggak suara kipas ini? Enggak. Enggak, Ustaz. Enggak ya? Oke. Ma makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah?
Makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari bersyahadat yang kedua, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'tarifu bilisani. Aku mengakui dengan lisanku. Wa ud'ainu biqalbi, dan aku rela dengan hatiku. Aku menerima dengan hatiku. Ridho terhadap apa yang ku ketahui dengan hatiku. Anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillahi, adalah utusan yang diutus oleh Allah ila kaffatil alamin min insin wa jinnin, diutus kepada seluruh alam, yakni manusia dan jin. Sadiqun fi kulli ma yuballighuhu 'anillahi ta'ala. Senantiasa jujur terhadap apa yang disampaikannya dari Allah Ta'ala. Liyu'minu bisyari'atihi wa yattabi'uh, agar mereka beriman dengan syariatnya dan mengikutinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci zat yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yakni pada Nabi Muhammad, agar menjadi pengingat. Ya. Nazir itu yang memperingatkan manusia dan jin, memperingatkan bahwasannya jika tidak beriman maka akan kekal di neraka. Itu termasuk hikmah diutusnya Rasul, ya, untuk memperingatkan manusia dan jin dari kekufuran. Karena orang yang mati dalam kekufuran ataupun jin yang mati dalam kekufuran, dalam keadaan kafir, maka akan kekal di neraka. Al-Furqan merupakan salah satu nama dari Al-Quran. Maka dari situ kita mengetahui bahwasannya hamba yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udhkur ba'da nasabin nabiyyi wa min ayyi qabilatin huwa wa aina wulida wa aina mata wa dufin. Sebutkan sebagian nasab Nabi Muhammad. Dari kabilah mana, suku mana, di mana dilahirkan dan di mana meninggal lalu dimakamkan. Beliau adalah huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, yang ditasydid toknya Al-Muttalib, Abdul Muttalib, bukan Muttalib. Ya. Sebagian orang salah baca, lamnya ditasydid itu salah. Yang benar yang ditasydid adalah toknya Al-Muttalib. Ibn Hashim Ibni Abdi Manafin Al-Qurashi. Ini termasuk sebagian nasab dari Nabi Muhammad, ya, yang mana dapat diketahui sampai sini benar, dan sampai Adnan, ya, sampai Adnan itu dipastikan kebenarannya. Adapun setelah itu, setelah Adnan itu diperselisihkan, tidak dapat dipastikan apakah benar seperti ini atau seperti itu. Banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, ada yang meriwayatkan nasab Nabi Muhammad, bukan riwayat dari Nabi, ya, ini riwayat dari ahli-ahli nasab, riwayat dari sebagian ulama sampai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Namun ini tidak dapat dipastikan kebenarannya. Yang dapat dipastikan kebenarannya sampai Adnan. Al-Qurashi, artinya beliau dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Arab. Ya.
Suku yang paling dihormati di Arab itu suku Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam. Wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Mekkah. Fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'ul Awal. Fi amil fil, pada tahun Al-Fil, tahun gajah, di mana pada tahun itu terdapat kejadian besar, ya, Raja Abrahah menyerang Ka'bah dengan pasukan yang menunggangi gajah, sehingga disebut dengan tahun gajah. Karena orang Arab itu tidak tidak menghitung dengan bilangan angka tahunnya dengan yang sekarang kita tahu 2026, 2025, 2024 dengan hitungan angka. Kalau orang Arab dulu itu memberi tanda dengan kejadian yang besar. Nah, pada waktu itu kejadian besarnya adalah datangnya pasukan bergajah. Kalau seandainya ada corona, mungkin mereka sebutnya mungkin tahun corona mungkin, ya. Atau tahun terjadi musibah yang besar. Pokoknya ketika ada kejadian besar, orang Arab menamai tahun tersebut dengan kejadian itu. Biasanya seperti itu. Wa nazala alaihi wahyu bin nubuwati wa huwa fiha. Artinya di sini Nabi Muhammad turun kepadanya wahyu, diangkat sebagai nabi dalam keadaan beliau domisilinya di Makkah. Walaupun tidak di rumahnya ya, sedang di Gua Hira, di Gua Hira. Tapi domisilinya di Makkah. Wa huwa fiha. Wa kana umruhu arba'ina sanah. Ya. Pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, umurnya adalah 40 tahun. Wa hajara ilal Madinah. Dan hijrah ke Madinah. Yang mana nama asalnya adalah Yathrib, kota Yathrib. Kemudian sekarang dikenal sebagai kota Madinah atau Madinatul Rasul. Karena Yathrib adalah termasuk kota yang paling mulia, maka disebut dengan Al-Madinah, artinya kota, karena mengalahkan kota-kota yang lain. Ba'da nuzulil wahyi bi 13 sanah. Beliau hijrah ke Madinah setelah turunnya wahyu 13 tahun. Berarti dari umurnya 40 ditambah 13, 53. Nah, disitulah setelah itu hijrah. Wa makatha fiha 10 sinin, dan berdiam tinggal di Madinah selama 10 tahun. 53 ditambah 10, 63. Wa tuwfiya ba'daha sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal setelah itu. Jadi setelah 10 tahun tinggal di Madinah, meninggal dalam usia 63 tahun. Wa dufina fil Madinatil Munawwarah, dimakamkan di Madinah yang disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang bercahaya. Fi hujrati ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Sayyidah Aisyah ummil mu'minin. Karena para nabi dimakamkan di tempat wafatnya. Ketika wafat di Madinah, maka dimakamkan di Madinah. Walaupun ada sebagian sahabat yang mengusulkan untuk dimakamkan di Mekah karena di Mekah adalah tanah kelahirannya. Namun sebagaimana yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasannya setiap nabi itu dimakamkan di tempat wafatnya, bukan di tempat kelahirannya. Ai dufina haitsu mata sallallahu alaihi wasallam. Yakni nabi dimakamkan di tempat beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah sekilas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya
akan dibahas tentang cangkupan makna dua kalimat syahadat dan sifat-sifat Nabi yang disampaikan oleh para nabi, ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang wajib kita imani itu apa saja di antaranya. Itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Baik, dipersilakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Silahkan. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya, Ustaz. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ustaz, tadi yang ya wajib Iya, silakan. yang wajib diketahui dari makna dua kalimat syahadat itu apa aja tadi Ustaz? dari syahadat yang kedua maksudnya. Iya, iya Ustaz. Ya kita mengetahui bahwasannya Allah mengutus Nabi ya, dan Rasul, Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. Ya. Muhammad putra Abdullah, orang Arab. Dan tentunya dengan sifat-sifatnya ya. Dengan sifatnya yaitu Rasulullah itu jujur, amanah, cerdas. Walaupun tidak terlintas ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak masalah. Sifat-sifatnya tidak terlintas ketika mengucapkan. Pokoknya hanya meyakini bahwasannya Allah mengutus utusan yang bernama Muhammad ibnu Abdullah, orang Arab, dan memiliki sifat-sifat terpuji. Nah, sudah cukup. Yang penting tidak memiliki keyakinan yang bertentangan dengan sifat Nabi Muhammad. Kalau nasabnya Ustaz yang wajib dihafalkan atau apa? Ketahui. Kalau penyebutan nasab itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum. Kalau misalnya ada yang membaca dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi keyakinannya Nabi Muhammad itu orang misalnya orang Mesir, nah, keyakinannya Nabi Muhammad adalah orang Eropa, maka seperti ini dia tidak dikatakan mengenal Nabi Muhammad. Dia salah dalam mengenal Nabi Muhammad. Ya kalau seperti itu tidak sah. Tapi kalau ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, dia nggak tahu Nabi Muhammad orang mana, itu nggak masalah. Ya. Karena mungkin sebagian mu'allaf ketika diajarkan dua kalimat syahadat belum sampai penjelasan ke situ. Pokoknya tahu Allah mengutus Nabi Muhammad, orang yang terpuji, tentunya jujur, ya, menyampaikan wahyu dari Allah, itu yang dia tahu. Tidak tahu Nabi Muhammad dari mana, warna kulitnya apa, tidak masalah. Tapi kalau sampai keyakinannya berbeda dengan sifat asli Nabi Muhammad, ini yang berbahaya. Dia meyakini Nabi Muhammad berkulit hitam. Nah, ini berbahaya. Nggak sah syahadatnya. Karena Nabi Muhammad tidak seperti itu. Karena kalau dia meyakini Allah, kalau dia meyakini Nabi Muhammad berkulit hitam, maka dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak terlintas di hatinya, artinya dia tidak memikirkan bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk tubuhnya, tinggal di mana, nah, itu tetap sah syahadatnya. Nah, dapat difahami ya? Ya Ustaz. Jadi ketika mengajarkan seseorang masuk Islam, orang non-Muslim
diajak masuk Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah benar syahadatnya, pengucapannya. Nah, setelah itu yang diajarkan apa? Hal-hal yang berkaitan tentang dua kalimat syahadat. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, sesuai dengan yang ada di kita pelajari di sini. Ya. Dalam kitab Bahjatun Nazar atau dalam kitab Mukhtasar Abdillahil Haruri. Ataupun kitab yang semisalnya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Setelah kita mengajarkan dua kalimat syahadat tadi sudah baru ajar itu sudah. Apa? Setelah kita tuntut dia mengucapkan dua kalimat syahadat baru setelah itu diajarkan yang sudah. Ya diajarkan dengan penjelasan tambahannya. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah. Baik, Ustaz. Barakallahu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin, Ustaz. Saya mau bertanya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya, Ustaz, ini kedua kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mana artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, pertanyaan saya di sini, makna daripada bersaksi, bagaimana kira-kira itu memaknainya, Ustaz? Ya. Arti dari Kata bersaksi, bersaksi, ya, arti dari mohon bersaksi itu penjelasan. mengucapkan dengan lisan, mengetahui dan meyakininya. Itu arti bersaksi. Berarti kalau dia hanya mengatakannya tetapi tidak meyakininya, tidak rela terhadap hal tersebut, maka di sini artinya dia tidak bersaksi. Sekalipun dia mengatakan saya bersaksi. Artinya kalau ada yang seperti itu, persaksiannya tidak sah. Syahadatnya tidak sah. Karena tidak meyakininya. Ya, dapat difahami? Ya, Ustaz. Jadi arti dari bersaksi itu diyakini, diucapkan dengan lisan dan diyakini oleh hati. Seperti itu ya, Ustaz. Iya. Makasih banyak, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang munafik. Orang munafik itu dalam hal akidah dia menampakkan dirinya muslim, tetapi sebenarnya dia membenci Islam. Dia mengatakan dua kalimat syahadat, tapi hatinya tidak meyakini. Hatinya tidak rela terhadap Islam. Nah, maka ini tidak sah syahadatnya. Atau seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman karena mereka melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka tidak rela terhadap hal tersebut. Maka sekalipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau hatinya tidak rela terhadap kenabian Nabi Muhammad, maka tidak sah ya, syahadatnya. Artinya dia tetap dikatakan tidak beragama Islam. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau menuntut seseorang dengan bahasa Indonesia itu Ustaz, gimana Ustaz maknanya Ustaz?
seseorang masuk Islam tapi dengan makna dua kalimat syahadat dengan bahasa Indonesia? Ya, dengan bahasa Indonesia saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita tutup dengan bacaan tahlil bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan Mbak Moderator, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ilmu dan juga waktunya. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga apa yang antum sampaikan bisa bermanfaat bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua jamaah Kalam Aswaja yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan serta keistiqomahan kepada kita semua agar kita bisa terus semangat dalam belajar ilmu agama baik secara online maupun offline. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih banyak.